leader itu banyak menggunakan skill-skill yang intangible, keahlian-keahlian yang tidak tampak untuk memimpin. Sedangkan seorang manajer itu keahliannya selalu tampak, selalu rinci, selalu jelas berdasarkan proses prosedural yang sudah ada. Jadi ada yang mengatakan bahwa meskipun kepemimpinan itu merupakan bagian dari sebuah manajemen, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa manager is a leader. Manager adalah seorang pemimpin. Kita tidak bisa mengatakan semacam itu. Manajer tidak hanya melakukan aktivitas kepemimpinan, karena dia juga memiliki tanggung jawab yang lain untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengkontrolan. Dan seorang pemimpin juga tidak bisa dikatakan bahwa dia sepenuhnya adalah manajer, karena kadang-kadang di dalam seorang pemimpin ada aspek-aspek intangible yang dia laksanakan untuk melakukan pekerjaannya, dan itu tidak sesuai dengan proses prosedural yang ada di dalam aktivitas manajerial. Itu ya pemahamannya ya. Sehingga kembali ke pertanyaan Mas Nano, berarti leadership sangat menunjang sebuah pengelolaan manajemen ya Bu? Iya, karena aktivitas leadership merupakan salah satu bagian di dalam aktivitas manajerial yang dilaksanakan di dalam sebuah perusahaan. Oke. Nah, ada penjelasan di dalam slide kita juga mengenai sumber daya. Sumber daya itu adalah berbagai material pokok yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk bisa menjalankan kegiatan manajemennya. Sumber daya tersebut bisa meliputi orang, karyawannya, kemudian keahlian siapa? Keahlian yang dimiliki oleh karyawannya, pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya, mesin, teknologi, dan juga keuangan. Jadi kalau tadi di dalam penjelasan mengenai manajer ada orang yang bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya, maka makna dari sumber daya di sini adalah berbagai materi pokok yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan proses manajerialnya, baik yang terkait dengan orang, keahlian, pengetahuan, mesin, teknologi, dan juga keuangan. Yang dimaksud dengan sumber daya meliputi itu ya semua. Mesin, teknologi, dan juga keuangan. Yang dimaksud dengan sumber daya meliputi itu ya semua itu. Baik, masuk kepada slide selanjutnya, ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan efisien dan efektif. Semoga sampai di sini kita tidak bingung ya teman-teman ya. Ingat bahwa kembali mata kuliah manajemen adalah mata kuliah yang aplikasinya spesifik langsung di sebuah perusahaan, langsung di sebuah organisasi. Nah, jadi kalau kita mau ngomong tentang efisiensi dan efektivitas, maka adalah efisiensi yang dilaksanakan di dalam sebuah perusahaan dan juga efektivitas yang dilaksanakan di sebuah perusahaan. Apa yang dimaksud dengan efisiensi adalah ukuran produktivitas pemakaian sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan efektivitas adalah ukuran kelayakan atas pencapaian tujuan organisasi. Kembali, kalau efisiensi itu terkait dengan pemakaian sumber dayanya, efisien atau tidak. Kalau efektivitas terkait dengan kinerja pencapaian tujuan. Misalnya ditunjukkan di dalam slide ini. Ada slide yang menjelaskan kepada Anda mengenai efisiensi atau efisiensi yang ada di bagian atas, dan yang horizontal yang tegak dari atas ke bawah adalah effectiveness atau effectivity. Nah, di sini sebuah perusahaan yang baik adalah bisa mencapai tujuannya, bisa memanajemen dengan baik untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan juga efektivitas yang tinggi. Itu ditunjukkan dengan klaster atau kotakan yang berwarna ungu yang ada di sudut kanan atas. Betul? Di situ ada high efficiency _ high effectiveness. Jadi dia menjelaskan bahwa yang paling baik sebuah perusahaan itu bisa mencapai dengan aktivitas manajemennya, bisa mencapai tujuannya secara tinggi efisiensi dan juga tinggi efektivitas.
Kalau perusahaan itu bisa